Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan aku Atar dan kakak aku yang paling cantik yaitu kakak Bila. Kami akan melanjutkan adab-adab menasehati orang lain bagian kedua. Berikut ulasannya antara lain. Yang kelima adalah, jangan suudzon atau buruk sangka teman-teman. Hendaknya nasihat yang diberikan kepada orang lain bukan didasari oleh prasangka buruk. Allah Ta'ala berfirman, jauhilah kalian dari kebanyakan persangkaan. Sesungguhnya sebagian prasangka adalah dosa. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, jauhilah prasangka, karena prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Hadis riwayat Bukhari nomor 5143 dan hadis riwayat Muslim nomor 2563. Hendaknya kita mencari kemungkinan baik bagi saudara kita sesama muslim, selama masih memungkinkan. Muhammad bin Manazir rahimahullah berkata, seorang mukmin itu mencari uzur atau alasan-alasan baik terhadap saudaranya. Sedangkan seorang munafik itu mencari-cari kesalahan saudaranya. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman nomor 10437. Yang keenam teman-teman, yaitu jangan memaksa agar nasihat diterima. Ibnu Hazmi Al-Andalusi rahimahullah mengatakan, jangan engkau menasehati orang dengan mempersyaratkan harus diterima nasihat tersebut darimu. Jika engkau melakukan perbuatan berlebihan yang demikian, maka engkau adalah orang yang zalim, bukan orang yang menasehati. Engkau juga orang yang menuntut ketaatan bak seorang raja, bukan orang yang ingin menunaikan amanah kebenaran dan persaudaraan. Yang demikian juga bukanlah perlakuan orang berakal dan bukan perilaku kedermawanan, namun bagaikan perlakuan penguasa kepada rakyatnya atau majikan kepada budaknya. Al-Akhlaq Wasyar fi Mudawatin Nufus 45. Maka yang benar, sampaikan nasihat. Jika diterima, itu yang diharapkan. Jika tidak diterima maka tidak mengapa. Perhatikan nasihat Imam Malik berikut. Al-Haytham bin Jamil mengatakan, saya pernah berkata kepada Imam Malik bin Anas, seseorang yang alim atau berilmu terhadap sunnah Nabi, apakah boleh ia berdebat tentang AS sunnah? Imam Malik menjawab, jangan. Namun sampaikanlah tentang AS sunnah. Jika diterima, itulah yang diharapkan. Jika tidak diterima, ya sudah, diam saja. Jaimi Bayanil Ilmi wa Farlihi 2-94. Dan memberi nasihat adalah amalan salih, ia akan diganjar pahala walaupun nasihat tidak diterima. Yang ketujuh adalah, tidak menasehati di depan umum atau di media sosial. Hendaknya memberi nasihat kepada orang lain tidak di hadapan orang banyak. Karena orang yang dinasehati akan tersinggung dan merasa dipermalukan di depan orang-orang. Sehingga tujuan dari nasihat akan menjadi jauh tercapai. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, berilah nasihat kepadaku ketika aku sendiri. Jauhilah memberikan nasihat di tengah-tengah keramaian. Sesungguhnya nasihat di tengah-tengah manusia itu termasuk sesuatu pelecehan yang aku tidak suka mendengarkannya. Jika engkau menyelisihi dan menolak saranku, maka janganlah engkau marah jika kata-katamu tidak aku turuti. Diwan Asy-Syafi'i, halaman 56. Al-Hafiz Ibnu Rajab berkata, apabila para salaf hendak memberikan nasihat kepada seseorang, maka mereka menasehatinya secara rahasia. Barang siapa yang menasehati saudaranya berduaan saja, maka itulah nasihat. Dan barang siapa yang menasehatinya di depan orang banyak, maka sebenarnya dia mempermalukannya. Jaimi Al-Ulum wa Al-Hikam, halaman 77. Oleh karena itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang menasehati pemimpin. Barang siapa ingin menasehati penguasa dengan sesuatu hal, maka janganlah tampakkan nasihat tersebut secara terang-terangan. Namun ambillah tangannya dan bicaralah 4 metode dengannya. Jika nasihat diterima, itulah yang diharapkan. Jika tidak diterima, engkau telah menunaikan apa yang dituntut darimu. Hadis riwayat Ahmad, disahihkan Al-Albani dalam Takhrij Sunnah Libni Abi Ashim,
1097. Yang kedelapan atau yang terakhir, yaitu, jangan melakukan tahris. Hendaknya jauhi tahris ketika berusaha memberikan nasihat. Apa itu tahris? Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, tahris adalah memancing pertengkaran antara orang-orang satu sama lain. Jami al-Ushul, 2-754. Dengan kata lain, tahris adalah provokasi. Tahris adalah perbuatan langkah setan untuk memecah belah kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setan telah putus asa membuat orang-orang yang salat menyembahnya di Jazirah Arab. Namun setan masih bisa melakukan tahris di antara mereka. Hadis riwayat Muslim nomor 2812. Melakukan provokasi atau tahris ini termasuk namimah atau adu domba. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, namimah ada dua macam, terkadang berupa tahris atau provokasi antara orang-orang dan mencerai-beraikan hati kaum muminin. Maka ini hukumnya haram secara sepakat ulama. Tafsir Ibnu Katsir, 1-371 Asy-Syamilah. Dan namimah ini merupakan dosa besar. Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menebar namimah. Quran Surat Al-Qalam ayat 10-11. Maka hindarilah cara-cara yang berupa provokasi dalam menasehati sesama muslim. Gunakan cara-cara yang baik, yang mendekatkan bukan membuat permusuhan. Demikian Teman-teman, beberapa adab adab dalam memberikan nasihat. Semoga Allah Allah Ta'ala memberikan taufik taufik untuk mengamalkannya. sampai Jumpa lagi bersama aku Atar dan kakak aku kakak. bila assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. See you.